Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ergozi mengalahkan para kultivator satu persatu dan akhirnya ditunjuk sebagai pemimpin untuk memasuki alam rahasia. Ergozi pun akhirnya memasuki alam rahasia itu melalui portal. Oh, sungguh pemandangan yang indah. Astaga, tebing ini sangat curam. Apa reruntuhan sekte Puluwa ada di bawah sana? Sekte terkemuka seperti itu pasti meninggalkan banyak harta karun. Aku harus cepat mencari beberapa artefak sebelum mereka berani masuk. Ergozi pun turun. Mari kita lihat bagaimana jalannya. Saat Ergozi melihat jalan ke arah sana, jalannya sangat suram. Itu terlihat agak mengerikan. Apa itu beneran aman? Tiba-tiba ada tangan muncul. Wah, ternyata itu adalah orang. Ergozi kaget. Astaga, apa-apaan ini? Zombie. Orang itu memegang kaki Ergozi. Hei, menjijikan. Lepaskan aku. Energi immortal. Beri aku energi immortal. Semuanya, lihat. Itu ada daging segar. Cepat makan hingga bersih dan serap energi mortalnya. Sialan, kenapa ada banyak sekali mayat di sini? Aku nggak bisa lari. Lalu orang-orang itu menggigit badan Ergozi. Tapi yang terjadi, gigi orang-orang itu pada rontok saat menggigit Ergozi. Astaga, gigiku! Ergozi tampak bingung. Apa ini? Lemah sekali. Bahkan itu nggak bisa merusak kulit dewa ini. Energi mortal. Satu orang lagi menggigit kaki Ergozi. Tapi sama, giginya juga rontok. Astaga, keras sekali. Orang-orang itu tergeletak di tanah. Ergozi berkata, dewa ini bahkan belum bertindak. Kalian semua udah tumbang. Terserahlah. Jika aku membunuh kalian semua, maka aku akan bisa lewat. Tunggu, tolong jangan bunuh kami. Jadi kalian bisa bicara. Ampuni kami Tuan, kami bukan orang jahat. Ada alasan kenapa kami ingin menyerap energi mortalmu. Alasan? Ya udah, apa alasannya? Ceritakan padaku. Kultivator di luar alam rahasia itu mulai bingung. Satu orang berkata, kita udah menunggu lama. Kenapa anjing itu masih belum keluar? Satu orang lagi menjawab, aku khawatir dia nggak cukup kuat dan malah mati dalam sana. Satu orang lagi merespon, udah jangan khawatir, kita tunggu aja sebentar lagi. Ergozi pun keluar dari portal itu. Coba lihat itu, dia keluar. Seorang kultivator bertanya, Ergozi, bagaimana situasi di dalam? Itu dewa ini punya permintaan. Jadi aku harap semuanya bisa mendengarkan. Gimana kalau kalian semua pergi aja dan jangan memasuki alam rahasia ini? Apa kau bilang? Banyak sekte udah melakukan pencarian selama bertahun-tahun untuk menemukan alam rahasia Puluwo. Di dalam sana pasti ada banyak harta karun. Bagaimana bisa kami menyerah gitu aja? Apa mungkin ada bahaya di dalam sana? Jika masalah bahaya itu nggak terlalu serius. Tapi sekte Puluwo membunuh orang-orang tidak berdosa tanpa pandang bulu, dan mereka menangkap orang-orang biasa dari desa sekitar untuk dijadikan kuli. Mereka juga menggunakannya sebagai eksperimen manusia, membuat mereka makan berbagai pil untuk memeriksa efeknya. Lalu, seorang pria besar nggak tahan melihatnya dan dia membunuh mereka. Sekarang, sekte Puluwo sudah lama menghilang. Di dalam sana, sekarang hanya ada orang-orang yang teracuni oleh eliksir yang mereka buat. Mereka sangat bergantung pada energi spiritual yang tersisa di alam rahasia. Jika sisa artefak itu diambil, energi spiritual yang ada di sana akan habis dan mereka akan mati. Atau gini aja, kalian semua kan dari sekte kuat. Kalian bawa aja para penduduk itu kembali dan beri mereka tanah untuk tempat makan dan tidur. Lalu, kalian bisa kembali ke alam rahasia untuk mengambil harta karun. Kalian kenapa nggak ada yang bicara? Membawa mereka kembali. Apa kau bercanda? Sejak zaman kuno, yang kuat selalu memakan yang lemah. Orang-orang biasa ini hanya bisa disalahkan karena kurangnya kekuatan mereka sendiri saat digunakan oleh sekte Puluwo. Kami semua di sini untuk mencari keuntungan bagi sekte. Tapi sebaliknya, kau malah meminta kami menanggung beban dan menyelamatkan mereka. Mereka nggak banyak. Jika masing-masing dari kalian menanggungnya, itu nggak akan sulit. Oke. Jadi intinya,
nggak ada banyak bahaya di alam rahasia kan? Ya udah, thank you nih udah memeriksa bahaya untuk kami. Semuanya, ayo masuk. Oh iya, anjing, kau tetaplah di sini dan tunggu kami. Jika kami menemukan artefak, kau akan diberikan satu. Dasar brengsek. Siapapun yang berani melangkahkan kaki ke alam rahasia ini, jangan salahkan dewa ini kalau bersikap kejam. Sambil berkata seperti itu, Ergozi menendang kultivator itu. Aduh, punggungku. Anjing sialan, beraninya kau menyerang kakakku. Apa kau ingin menjadi musuh kami? Kalian semua mundur. Gak ada yang boleh masuk. Dewa ini mengumumkan bahwa alam rahasia ini diambil alih oleh fraksi ledakan surgawi. Para kultivator itu merespon. Kau pikir kau siapa? Memangnya kau bisa mewakili fraksi ledakan surgawi? Aku nggak pernah melihat seorang pun dari fraksi ledakan surgawi di sini. Kau ingin menakut-nakuti kita semua. Dewa ini adalah wakil pemimpin fraksi ledakan surgawi. Jika kalian berani menantang kata-kata dewa ini, itu berarti kalian akan menjadi musuh fraksi ledakan surgawi. Kau wakil pemimpin fraksi ledakan surgawi. Kau itu cuma seekor anjing. Beraninya bicara arogan seperti itu. Udah, bunuh aja dia. Dan kita akan makan daging anjing malam ini. Serang bersama-sama. Para kultivator itu pun mulai menyerang Ergozi. Anjing sialan. Ayo, cepat bunuh dia. Di sini Ergozi memanfaatkan tubuhnya yang keras untuk menerima serangan-serangan itu. Beraninya kau menyerangku. Sepertinya kau udah bosan hidup. Matilah kau. Ergozi terus-terusan dibombardir. Kultivator itu berkata, kulit anjing itu sangat keras. Serangan kita sama sekali nggak bisa membunuhnya. Udah, jangan buang-buang waktu lagi. Abaikan aja dia. Sekarang, ayo pergi. Hei, jangan pergi. Lihat aja, siapapun yang berani melangkah ke alam rahasia itu. Tapi mereka semua sama sekali nggak berhenti. Dalam hati Ergozi, sial. Kekuatan fisik yang dewa ini banggakan nggak berguna di saat seperti ini. Nggak peduli seberapa keras mereka. Aku nggak bisa menahannya jika mereka ingin pergi. Lalu tiba-tiba sistem muncul. Sistem mendeteksi bahwa host sementara sedang mengalami kesulitan. Apakah Ergozi butuh bantuan? Iya, butuh. Setelah memeriksa secara sistematis, kekuatan fisik host melebihi ranah Celestial Prime. Tapi kekuatan serangannya nggak cukup. Jika Ergozi ingin mengusir para kultivator itu, disarankan agar Ergozi menukarkan teknik serangan. Saat ini ada beberapa teknik yang cocok untuk Ergozi dan harganya cuma 500.000. Waduh, 500.000 cuma loh. Hah? 500.000? Apa kau bercanda? Aku nggak punya poin sebanyak itu. Sistem memberitahukan bahwa sistem ini bisa memberikan pinjaman 500.000 poin dicicil dalam 12 kali angsuran. Dan setiap angsuran hanya membutuhkan bunga 10%. Dan total semuanya jadi, udah nggak tahu deh berapa utangnya. Hitung aja, 500.000 dibagi 12 dikali 10% setiap kali bayar. Gila, ini udah kayak pinjol ini. Sistem memberitahukan bahwa sistem mendeteksi musuh sedang memasuki alam rahasia. Nggak ada waktu untuk menjelaskan. Ya udah, oke. Aku akan mengambil pinjaman. Yaudah cepat, berikan tekniknya. Sistem memberitahu, setelah mengurangi 500.000 poin, ensiklopedia seni bela diri telah ditebus. Lalu setelah itu, Ergozi langsung menendang kultivator itu. Semuanya, jangan bergerak. Jika kalian berani melangkahkan kaki ke dalam alam rahasia ini, kalian semua akan mati. Di sini, Ergozi menggunakan skill tendangan bayangan tanpa hati Buddha. Aduh, anjing sialan ini. Beraninya kau menendang punggungku lagi. Hei anjing, beraninya kau menolak minta maaf. Bunuh dia. Kultivator itu pun mulai menyerang Ergozi lagi. Tapi Ergozi dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Satu persatu dihajar oleh Ergozi. Mantap. Ensiklopedia seni bela diri ini mengintegrasikan semua seni bela diri. Dan ini nggak memerlukan kekuatan immortal untuk mengaktifkannya. Ini adalah teknik serangan yang paling cocok untuk dewa ini. Hei, apa kau gila? Mereka hanya beberapa orang biasa. Apakah layak untuk menyerah pada harta karun Sekte Puluo demi mereka? Coba pikirkan lagi. Dewa ini gak bisa memikirkan masalah yang begitu rumit. Dewa ini malas untuk memikirkannya. Tapi yang terpenting adalah dewa ini gak menyukai kalian. Aku gak ingin bekerja sama dengan kalian. Sesimpel itu. Sistem memberi selamat kepada Ergozi karena berhasil acting sebagai orang hebat di depan kerumunan. Ergozi mendapatkan pencapaian si protagonis mulut meriam dan mendapatkan hadiah 10.000 poin. Mari kita lihat siapa yang berani melawan dewa ini. Lalu tiba-tiba seorang kultivator muncul di langit. Orang itu berkata, dari mana anjing liar itu berasal? Beraninya kau menghalangi kultivasi sekte kami. Oh, datang lagi karakter lain yang tampangnya sangat arogan. Kenapa? Kau keberatan? Kultivator tua itu berkata, ujian ini dipimpin oleh fraksi ledakan surgawi. Jika kau menghalangi kami, kau akan menjadi musuh seluruh fraksi ledakan surgawi. Pikirkan itu, fraksi ledakan surgawi. Apa kau tahu? Dewa ini adalah wakil pemimpin fraksi ledakan surgawi. Hah? Wakil pemimpin? Apa kau mau membodohiku? Percaya nggak percaya, aku akan membunuhmu di tempat. Dalam hati Ergozi, itu benar. Jika orang-orang ini sadar kalau aku ini beneran wakil pemimpin,
bukankah akan berhasil berakting sebagai orang hebat lagi? Tapi gimana cara membuktikannya? Aku cuma bisa menyuruh Sukiwe untuk datang ke sini. Ergozi berkata, kau nggak percaya kan? Ya udah, tunggu, aku mau telepon dulu. Jangan sampai kau ketakutan sampai mati nanti. Kultivator itu merespon, berisik. Bagaimana mungkin? Banyak murid dari sekte kami punya waktu untuk mendengarkan ocehanmu. Matilah kau. Yo, sabar dulu. Aku bilang tunggu. Aku mau menelpon Sukiwe ini. Aduh, Sukiwe, cepatlah angkat. Lalu Sukiwe pun mengangkat telepon Ergozi. Halo, Ergozi. Ada apa? Sukiwe, bukankah kau memintaku untuk keluar dan berakting? Aku butuh bantuanmu sekarang. Sukiwe merespon, apa yang sedang kau lakukan hingga butuh bantuanku? Apa kau ingin meminta bantuanku untuk berakting? Bukan. Nih, nggak ada seorang pun yang percaya kalau aku itu adalah wakil pemimpin fraksi Ledakan Surgawi. Kemarilah dan bantu aku membuktikannya. Bukankah aku mencari poin juga untuk melayanimu? Aku di alam rahasia Puluo. Cepat kemari. Alam rahasia Puluo? Oh, aku ingat. Ya udah, ya, aku akan ke sana. Hongyang bertanya, pria kecil, ada apa? Sukiwe menjawab, si Ergozi itu membuat masalah lagi. Dia bentrok dengan sekte di bawah fraksi Ledakan Surgawi. Jadi dia memintaku ke sana. Ya udah, aku akan segera kembali. Oke, pria kecil, aku akan menunggumu untuk makan malam. Sukiwe, cepat selamatkan aku. Saat Ergozi hampir terkena serangan itu, Sukiwe datang dan langsung menghadangnya. Baiklah, beri aku aja. Jangan bertarung. Kultivator itu kaget. Master Su, kenapa Anda di sini? Semua dengan serempak berkata, salam pemimpin fraksi Su. Maaf karena kami tidak menyambut dengan baik. Ya udah, itu nggak masalah. Nih, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Sesuatu? Apa mungkin anjing itu beneran wakil pemimpin? Anjing ini? Sukiwe, ayo katakan. Beritahu mereka bahwa aku adalah wakil pemimpin fraksi. Dalam hati Sukiwe, anjing sialan ini nggak pandai belajar. Dia meminta bantuanku untuk berakting. Sungguh memalukan. Sukiwe berkata, ya, itu benar. Anjing ini adalah wakil pemimpin fraksi Ledakan Surgawi. Itu sungguhan. Ergozi langsung memotong. Kalian dengar itu kan? Dewa ini adalah wakil pemimpin fraksi. Cepat beri salam. Para kultivator kaget. Dalam hati mereka, anjing itu ternyata dia beneran wakil pemimpin. Kultivator itu berkata, saya punya mata tapi nggak bisa melihat Gunung Tai dan malah menyinggung wakil pemimpin fraksi. Mohon maafkan kami. Hidup wakil pemimpin fraksi. Karena kejadian itu, Ergozi berhasil berakting dan mendapatkan 20.000 poin. Dalam hati Sukiwe, anjing ini terlalu bodoh. Aku merasa malu bersamanya. Ya udah, aku pergi dulu. Jangan telepon aku lagi. Atasi masalahmu sendiri. Selanjutnya kemana ya? Lalu kita berpindah ke dalam alam rahasia. Beberapa orang itu sedang berbincang. Yang satu berkata, bagaimana bisa mereka nggak masuk? Aku takut para kultivator itu nggak akan masuk kan? Yang satu lagi menjawab, kultivator binatang itu bilang dia akan membantu kita. Jadi kita hanya bisa percaya kepadanya. Lalu Ergozi masuk dan berkata, para kultivator di luar sudah diatasi. Mereka nggak akan masuk. Jadi nggak usah khawatir. Kultivator binatang benar-benar bisa diandalkan. Binatang? Apa-apaan itu? Dewa ini dipanggil Ergozi. Tentu saja kalian juga bisa memanggil dewa ini wakil pemimpin. Baik, terima kasih wakil pemimpin. Baiklah, kalau gitu dewa ini akan pergi dulu. Sistem memberitahukan bahwa Ergozi berhasil berakting dan mendapatkan hadiah 2000 poin. Wakil pemimpin, tolong tunggu sebentar. Kenapa? Kalau wakil pemimpin sedang nggak buru-buru, bisakah Anda datang ke desa kami? Kami hanya ingin Anda melihat kondisi desa kami. Itu nggak akan membuang waktu banyak kok. Dalam hati Ergozi, lagian aku juga belum tahu tujuan selanjutnya. Jadi mari kita lihat aja. Baiklah, kalian pimpin jalannya. Kami benar-benar sangat berterima kasih wakil pemimpin. Orang-orang itu bercerita, kami semua lari dari penjara setelah sekte Puluo hancur. Beberapa orang sudah teracuni oleh eliksir, jadi mereka langsung mati. Sekarang ditambah kami, cuma ada beberapa lusin orang di desa. Terus kenapa kalian nggak pergi dari sini? Pergi, mudah untuk mengatakannya, tapi sulit untuk dilakukan. Di depan sana adalah desa kami. Setelah sekte Puluo dihancurkan, ada beberapa artefak sisa di reruntuhan yang terus-menerus memancarkan energi immortal. Kami semua hanya bisa mengandalkan energi immortal ini untuk bertahan. Jika kami keluar dari sini, kami akan mati hanya dalam beberapa hari. Di sana terlihat banyak kultivator yang tergeletak di tanah. Dalam hati Ergozi, sepertinya para penduduk desa ini bahkan gak punya cukup makan. Kasihan sekali. Salah satu orang itu berkata, wakil pemimpin, silakan masuk. Ini adalah rumah saya, istriku. Ini adalah wakil pemimpin fraksi. Beliau membantu kita menahan para kultivator. Jika kultivator yang di luar itu masuk dan mengambil artefaknya, kita semua pasti akan mati hari ini. Istri orang itu berkata, salam wakil pemimpin fraksi. Kami sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Ya, nggak apa-apa. Itu emang harus kulakukan. Oh iya, ini adalah putri saya, Rong-er. Untungnya, dia tidak mewarisi fisik kami. Jadi, dia nggak memiliki ketergantungan pada energi immortal. Orang itu berkata, wakil pemimpin, inilah kenapa saya meminta Anda untuk datang kemari. Saya bisa melihat kalau Anda berbeda dari kultivator lain. Anda adalah
orang hebat. Bisakah Anda membawa putri kami keluar dari sini? Pergi dari sini? Kalian kan orang tuanya. Fisik Rong Er nggak bergantung pada energi immortal. Jadi dia nggak perlu menderita bersama kami di sini. Hanya saja dia masih terlalu muda. Kita nggak bisa membiarkan dia hidup di luar sendiri. Dan kami nggak bisa keluar dari sini. Jika wakil pemimpin bersedia menunjukkan belas kasihan dan membawa Rong Er, saya bersedia menjadi sapi dan kuda untuk Anda di kehidupan selanjutnya. Dalam hati Ergozi, aku mengikuti Sukiwe biasanya. Jadi aku nggak pernah ingat bahwa masih ada orang di dunia ini yang hidup begitu keras. Masih ada banyak kamar kosong di markas fraksi ledakan surgawi. Dan seharusnya nggak masalah membawa mereka ke sana. Sukiwe juga harusnya nggak begitu kejam. Ergozi berkata, bagaimana mungkin fraksi ledakan surgawi mengabaikan orang yang putus asa? Bukan hanya dewa ini akan membawa Rong Er, tapi kalian semua juga akan ikut. Hah? Benarkah itu? Ergozi menambahkan, kekuatan artefak di markas fraksi ledakan surgawi jauh lebih kuat dibanding sekte Puluo. Jadi, nggak akan jadi masalah untuk memberi makan kalian. Dewa ini adalah wakil pemimpin, jadi nggak ada yang akan berani menantang kata-kataku. Syukurlah. Rong Er, akhirnya ada tempat yang bersedia membawa kita. Kau nggak perlu menderita bersama orang tuamu lagi. Ternyata, Ergozi bisa terharu. Wakil pemimpin, Anda kenapa? Ada pasir masuk ke mata dewa ini. Abaikan aja. Ergozi berkata, jarak dari sini ke markas cukup jauh. Jadi, dewa ini perlu personil untuk mengatur area teleportasi. Itu mungkin membutuhkan beberapa waktu. Jadi kemasi barang bawaan kalian dan tunggu pemberitahuan dari dewa ini. Baik, Ergozi mencoba menelpon Sukiwe. Tut. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Si Sukiwe sialan. Apa dia memblokirku? Sial. Kalau gitu, aku akan nge-spam chatnya. Apa? Aku diblokir. Tadi dia emang bilang kalau ada masalah jangan mencarinya. Tapi aku nggak menduga kalau bocah itu benar-benar memblokirku. Aduh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh iya, itu benar. Masih ada Gaer. Ergozi pun menelpon Gaer. Halo, Gaer. Halo, Paman. Ada apa? Gaer, apa kau sedang luang? Tolong suruh Agau Sukiwe menerima panggilan dariku. Paman. Kemungkinan dia nggak akan mau. Barusan dia memberitahuku agar nggak menghubungi Ergozi lagi. Apa? Aku dengar Paman sedang memberimu tes. Jadi kau harus melakukannya sendiri. Dalam hati Ergozi udah berakhir. Orang-orang dari fraksi ledakan surgawi pasti udah disuruh oleh Sukiwe agar nggak membantuku. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Arah satu arah nggak bisa ditransmisikan ke markas. Tapi aku udah berjanji pada mereka. Apa aku harus berjalan dengan kakiku sendiri ke kota terdekat yang ada area transportasinya? Mari kita lihat. Jaraknya juga cukup jauh. Bisakah fisik para penduduk desa bertahan dalam jarak jauh itu tanpa energi immortal? Tunggu, energi immortal. Para penduduk desa mengandalkan energi yang didistribusikan dari reruntuhan sekte Puluo untuk bertahan hidup. Dan artefak yang memancarkan energi itu ada di reruntuhan. Aku hanya perlu membawa artefak itu dan pergi dari sini bersama dengan mereka. Luar biasa. Dewa ini emang jenius. Wakil pemimpin, ada apa dengan Anda? Ergozi bertanya, apa kalian tahu di mana lokasi reruntuhan sekte Puluo? Salah satu orang itu menjawab, itu nggak jauh dari sini, tapi sangat berbahaya. Sebaiknya jangan pergi ke sana. Katanya, monster iblis yang dipenjara oleh sekte Puluo masih ada di bawah tanah. Tenang aja, dewa ini adalah binatang kuno. Dewa ini perlu membawa artefak itu keluar untuk menjaga kalian tetap aman. Wah, wakil pemimpin sangat perhatian pada kami. Tapi reruntuhan itu benar-benar berbahaya. Udah tenang aja, tunjukin aja jalannya. Baiklah, reruntuhannya itu nggak terlalu jauh. Silahkan ikuti kami. Akhirnya mereka pun sampai di reruntuhan sekte Puluo. Di depan sana, itu reruntuhan sekte Puluo. Meskipun ada banyak material di dalam, tapi kami nggak berani masuk. Wakil pemimpin, apa Anda yakin ingin masuk? Dalam hati Ergozi, sepertinya agak menakutkan. Satu orang lagi merespon, omong kosong apa yang kau bicarakan? Wakil ketua pemimpin memiliki tingkat kultivasi setinggi langit. Bagaimana bisa dia takut akan kehancuran? Oh iya, kamu benar. Dalam hati Ergozi, aku udah banyak membual. Jadi, aku nggak bisa mundur saat ini. Selain itu hanya reruntuhan. Jadi, bahaya apa yang bisa terjadi? Ergozi berkata, kalian semua kembali aja. Dewa ini akan pergi sendirian. Ingatlah, untuk mengemas barang bawaanmu. Dan tunggu kabar baik dari dewa ini. Baik, wakil ketua, Anda harus lebih hati-hati. Ergozi pun masuk ke dalam reruntuhan itu. Astaga, ini sangat gelap. Aku nggak bisa melihat apa-apa. Tapi, aku bisa merasakan kekuatan sejati yang sangat kuat memancar dari kedalaman reruntuhan. Kenapa master yang menghancurkan sekte Puluo nggak mengambil harta di dalamnya? Kok caranya agak aneh? Aku melihatnya. Dalam hati Ergozi, di tengah-tengah cakram adalah artefak immortal yang memancarkan energi sejati yang kuat. Jika aku mengambilnya, penduduk desa pasti dapat dipindahkan dengan aman.
Batu di tengah itu dikelilingi oleh rantai. Jadi Ergosi nggak ada cara lain selain melewati rantai itu. Hanya ada beberapa rantai besi yang terhubung. Sepertinya satu-satunya jalan adalah berjalan di... Astaga, hampir jatuh. Lalu tiba-tiba pedang itu bersinar dan membuat rantainya goyang. Ergosi hampir terjatuh, tapi untungnya Ergosi berhasil menangkap rantai itu. Artefak immortal itu menyadari keberadaanku. Dia tahu kalau aku akan membawanya pergi. Apa karena itu dia mulai melawan? Lalu pedang itu bersinar lagi. Kali ini aku melihatnya dengan jelas. Ternyata itu adalah pedang. Dilihat dari penampilannya, itu setidaknya Celestial Prime. Jika menjual ini, aku bisa mendapat banyak untungan. Sayang, aku datang. Datanglah ke pangkuku dengan patuh. Saat Ergosi ingin mengambilnya, tiba-tiba ada barrier muncul. Astaga, ada penghalang. Sial, ini agak sulit. Pertahanan penghalang ini gak rendah. Dibutuhkan banyak kristal spiritual untuk membukanya. Ini hanyalah peninggalan dari sekte yang hancur. Mengapa ada penghalang presisi tinggi di sini? Mungkinkah bukan gak ada orang di reruntuhan ini, tapi seseorang diam-diam bersembunyi di sini dan merencanakan sesuatu? Mungkinkah master yang mengalahkan sekte Puluo gak pergi sama sekali? Enggak. Aku harus mencari penolong yang bisa menghancurkan sekte sendirian. Seorang dengan Celestial Prime pasti bukan orang biasa. Lalu tiba-tiba ada orang muncul di belakang Ergosi. Hei, siapa kau? Kita pun pindah ke markas besar fraksi ledakan surgawi. Dua Jide bertanya, Sukiwe, kenapa aku nggak melihat Ergosi baru-baru ini? Pada hari kerja, biasanya kan dia selalu melompat-lompat untuk membuat masalah. Jadi aku udah lama nggak melihatnya. Oh, apakah kamu merindukannya? Nggak juga sih. Aku hanya merasa agak aneh. Apa anjing itu mati? Bisa aja dia mengalami kecelakaan. Sukiyo membalas, apa yang bisa terjadi padanya? Celestial Prime gak mungkin bisa menyakitinya. Terlebih lagi, kita telah mendidik semua Celestial Prime di dunia immortal. Bagaimana mungkin ada orang kuat yang liar? Kau benar. Dengan kekuatan fisik Ergosi, kecuali itu Celestial Emperor, gak ada yang bisa menyakitinya sama sekali, kecuali seseorang pandai seni immortal. Meskipun dia tidak bisa menyakitinya, bagaimana jika dia di penjara? Hah, bagaimana mungkin dia di penjara? Tapi di panel ini terlihat Ergosi beneran di penjara. Seseorang di kegelapan berkata, sungguh monster yang aneh, dagingnya sangat keras. Aku harus menggunakan semua energi immortal untuk mengaktifkan formasi untuk menjebaknya. Aduh, apa yang terjadi? Hei, bagaimana? Bagaimana bisa aku diborgol? Hei, siapa kau? Kau nggak perlu tahu siapa raja ini. Binatang ajaib yang langka seperti ini hanya akan menjadi bahan yang bagus untuk ahli kimia raja ini. Dalam hati Ergosi, orang ini sebenarnya adalah puncak Celestial Prime. Apakah ada orang kuat di dunia immortal yang tidak diketahui oleh fraksi ledakan surgawi? Dengan rantai besi yang rusak ini, kau ingin menjebak dewa ini? Bukankah itu agak terlalu merendahkan? Saat dewa ini keluar, saat Ergosi mencoba melepaskan diri, tiba-tiba dia disetrum. Aduh. Sepertinya formasi perangkap immortal ini memang bisa menaklukkanmu. Jangan mati ya. Aku akan memaksamu nanti. Tiba-tiba Ergosi mendengar teriakan seseorang. Enggak, jangan. Tolong lepaskan aku. Suara apa itu? Saat Ergosi melihat keluar, di situ terlihat satu orang telah dibunuh dan dijadikan semacam cairan. Astaga, apa-apaan ini? Barusan, apakah orang gila itu membunuh penduduk desa? Tapi tunggu dulu. Enggak, orang itu enggak seperti orang-orang di desa. Di situ terlihat banyak orang di dalam penjara. Mungkinkah mereka adalah orang-orang yang ditahan pada periode sekte Puluo sebelumnya? Sekte Puluo telah musnah dan belum lepas dari cengkeraman. Sungguh gila. Orang tadi berkata, yo anak anjing, kamu udah bangun. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Mereka semua adalah orang-orang biasa. Kenapa kau, seorang Celestial Prime, ingin menyakiti orang biasa? Dasar gak tau malu. Anjing, kau sangat lucu ya. Udah mau mati, masih aja banyak nanya. Kenapa? Kau belum bisa melihatnya. Raja ini mengumpulkan begitu banyak manusia di sini. Tentu saja, untuk membuat ahli kimia. Hah? Ahli kimia? Tubuh orang biasa gak mengandung banyak aura. Dan mereka gak bisa dibuat obat mujarab sama sekali. Dewa ini adalah wakil pemimpin fraksi ledakan surgawi. Kami memiliki semua yang kau inginkan. Syaratnya adalah kau membiarkan orang biasa pergi. Fraksi ledakan surgawi. Raja ini belum pernah mendengar nama sekte itu. Apa kau pikir sumber keuangan sektemu lebih baik daripada raja ini? Meskipun mereka fana, perbedaan terbesar antara fana dan kultivator adalah bahwa mereka gak memiliki akar spiritual. Raja ini menggunakan harta surga, materi, dan bumi untuk memelihara manusia ini, sehingga tubuh mereka dapat sepenuhnya diubah menjadi atribut aura yang sesuai. Karena manusia nggak memiliki akar spiritual, lebih mudah untuk memanipulasi dan mengutak-atiknya sesuka hati. Semua orang di sini adalah harta tak ternilai dari raja ini. Ini adalah bahan yang bagus untuk ahli kimia. Modal apa yang kau miliki untuk bernegosiasi denganku? Sakit jiwa, omongan lu nggak masuk akal. Pemurnian dan pemurnian. Kau itu hanyalah ranah Celestial Prime, tapi aku memiliki Celestial Emperor yang duduk di fraksi ledakan surgawi. Hah?
Celestial Emperor. Raja ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba menemukan bahan obat terakhir. Jika dapat disempurnakan, raja ini akan dipromosikan ke ranah Celestial Emperor. Sekarang, bahan obat ini dikirim ke pintu dengan sendirinya. Hanya menunggu bintang-bintang bergeser dan hari yang paling cocok untuk ahli kimia akan datang. Celestial Emperor, bapak lo tuh Celestial Emperor. Raja ini bisa menghancurkan sampai mati dengan satu jari. Bukankah Sekte Puluo dihancurkan oleh Tuan Besar? Kenapa kamu masih bercokol di sini? Mungkinkah kau orang yang menghancurkan Sekte Puluo? Itu benar. Aku telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk mencari harta surga dan bumi yang dibutuhkan untuk ahli kimia. Ketika aku lewat di sini, aku menemukan bahwa sekte ini menggunakan manusia untuk percobaan ahli kimia. Dengan marah, aku membunuh mereka semua, hanya menyisakan beberapa manuskrip. Namun, setelah membaca manuskrip itu dengan seksama, aku menemukan bahwa apa yang dilakukan Sekte Puluo adalah jalan yang tidak pernah aku bayangkan. Ternyata, inilah arti sebenarnya yang sedang raja ini perjuangkan. Aku harusnya nggak memberitahumu begitu banyak. Raja ini akan mengurus bahan obat terlebih dahulu, dan tunggulah giliranmu. Orang tadi pun menghampiri orang-orang yang ada di penjara. Tidak, jangan, Immortal, tolong lepaskan aku. Mari kita lihat, hari ini kita perlu memperbaiki akar spiritual dingin untuk membuat obat. Tidak, jangan Tuan Immortal. Dalam hati Ergozi, sial, dia membunuh orang biasa tak bersenjata seperti ini. Dewa ini udah gak tahan lagi. Dewa ini akan membunuh orang ini. Saat Ergozi mencoba melepaskan dirinya, dia lagi-lagi disetrum. Sistem, tolong aku. Sistem memberitahu kalau formasi Immortal perangkap ini sulit untuk dihilangkan dan membutuhkan banyak poin acting. Saldo Ergozi gak cukup dan sistem gak bisa membantu. Jadi kau diam aja ketika melihat orang dibunuh di depanmu. Apa kau manusia? Sistem ini adalah program, bukan manusia. Sistem sialan. Apa kau bisa mengabaikan begitu aja? Banyak orang biasa yang dipenjara di sana. Sistem memberitahu kalau Ergozi ingin sistem mengambil tindakan, ambil aja pinjaman lagi. Hah? Pinjaman lagi? Aku nggak tahu berapa banyak aku telah berutang dan juga masih ada bunganya lagi. Tapi aku nggak bisa lepas dari jebakan ini sendirian. Ya udah iya, berikan aku pinjaman. Cepat, bantu aku untuk lepas dari sini. Sistem memberitahu setelah dikurangi 100.000 poin acting, formasi Immortal telah dipecahkan. Astaga, ini retak dalam 1 detik. Apakah ini yang kau sebut kesulitan tinggi? Ya udah nggak masalah, kalahkan bocah itu dulu sampai mati. Ergozi pun langsung menendang tiang penjara itu sampai hancur dan dia pun keluar. Hei, lepaskan anak itu dan hadapi aku sini bajingan. Lah, gimana kau bisa keluar? Hei, larilah. Dewa ini di sini untuk membersihkan orang ini. Dasar anjing, jangan ganggu ahli kimia raja ini. Berbaringlah dengan patuh. Ergozi pun diserang hingga terpental jauh. Orang itu melanjutkan. Apakah menurutmu jika kau keluar untuk menghalangiku, mereka akan berani melarikan diri? Mereka adalah hewan baik yang aku beri makan sendiri. Mereka semua hanya akan patuh mendengarkan kata-kata dari raja ini. Awas ya kalau kau mati, raja ini akan memasakmu nanti. Tadinya aku ingin memberimu waktu. Bagaimanapun juga, bahan hidup lebih segar. Tapi karena kamu ingin mati, aku bisa membuatmu jadi mumi. Bahan obat yang langka dan tak tertandingi ini dikirim ke depan pintu. Benar saja, raja ini adalah yang terpilih dan posisi Celestial Emperor ada di ujung jariku. Tapi Ergozi tiba-tiba menyerang. Tertipu. Apa kau ingin menyakiti dewa ini dengan teknikmu yang rusak itu? Jangan harap. Sial. Aduh, gimana? Kau pasti kaget kan? Izinkan aku memberitahumu sesuatu. Inilah yang terjadi jika kau meremehkan dewa ini. Sialan, sialan, sialan. Beraninya kau melukai tubuh mulia raja ini. Hei anjing, kau pantas mati. Raja ini akan menggilingmu menjadi bubuk dan kemudian kubuat jadi pil. Orang itu menyerang Ergozi dengan rantainya. Hehe. Tapi dewa ini sudah tahu trikmu. Ergozi dengan mudah menghindari semua rantai itu. Jika dewa ini berhati-hati agar nggak terjebak dalam rantai anehmu itu, kau sama sekali bukan ancaman. Selain itu, dewa ini juga pandai menggunakan mantra formasi. Dalam hati orang itu, sial, dia bergerak sangat cepat. Lalu Ergozi menggunakan mantra formasi di bawah kaki orang itu. Hah? Apa ini? Lalu tiba-tiba formasi itu meledak dan Ergozi langsung menginjak tangan orang itu. Bajingan kecil, biarkan dewa ini untuk menangkapmu. Astaga, tanganku. Tangan apa? Masih ingin tangan? Dewa ini akan menginjak-injakmu sampai mati. Ergozi terus menginjak-injak orang itu dan menendangnya sampai ke tembok. Hehe. Apa kau baik-baik aja? Apa kau masih bisa bergerak? Kau monster yang sangat kuat. Kau hampir membunuhku barusan. Tapi sayang, kau benar-benar menyelamatkan hidupku. Lalu orang itu menyerap kehidupan dari wanita yang tadi. Selama aku masih bisa bernafas, kau nggak bisa membunuhku. Ayo bertarung sini. Matilah untuk raja ini. Dalam hati Ergozi, bagaimana kekuatannya bisa meroket begitu banyak? Bahkan lukanya semua sembuh seketika. Gadis itu benar-benar kehilangan vitalitasnya. Mungkinkah bajingan ini bisa melahap energi kehidupan orang lain? Ergozi terus-terusan diserang oleh orang itu. Orang itu
berkata, "Monster kecil, kau ini benar-benar membuatku kehilangan sepotong bahan obat berkualitas tinggi dengan sia-sia. Raja ini harus merawatmu dengan baik dan menjadikanmu bahan terbaik untuk ahli kimia." Hah? Bahan obat? Itu adalah kehidupan manusia. Bukankah kau juga manusia? Kehidupan manusia. Mereka itu hanyalah makhluk fana tanpa fisik kultivator immortal seperti semut. Bagaimana bisa dibandingkan dengan master seperti raja ini? Ada banyak semut seperti itu di sini. Bahkan jika kau terjerat dengan raja ini, aku hanya perlu menyerap satu bahan obat lagi dan lukaku bisa pulih sepenuhnya. Apa kau takut menyakiti kehidupan bahan obat ini? Itu lucu, tapi kau hanya monster. Bagaimana bisa kau munafik dan berpura-pura baik? Enggak, kehidupan fana tetaplah kehidupan. Dewa ini telah mengikuti saudara Sukiwe dalam pertarungan selama bertahun-tahun. Meskipun dia suka menunjukkan kesuciannya di depan orang lain, tapi dia nggak pernah menyakiti orang biasa, hanya membunuh dan cara jahat lainnya. Cara jahat? Jika raja ini menjadi Celestial Emperor, apa perbedaan antara yang baik dan yang jahat? Akulah jalan surga. Ergosi sangat kesal dan berkata, "Berbicara denganmu benar-benar salah. Cara jahat. Nih, makan nih pukulanku." Apa kau yakin ingin menyerang raja ini? Jika aku terluka, maka bahan obat di dalam kandang harus mengorbankan yang lain untuk menyembuhkanku. Bajingan kau. Ergosi pun akhirnya menahan diri. Dasar anjing bodoh. Pergilah kau ke neraka. Ergosi pun terkena serangan orang itu. Dalam hati Ergosi, aku nggak dapat terjerat dengannya. Jika aku ingin menyelamatkan penduduk desa, aku harus membunuh orang ini dengan satu pukulan, sehingga dia nggak punya kesempatan untuk pulih. Tapi orang ini telah menyerap energi sejati dari penduduk desa, dan tingkat kultivasinya telah meroket. Diperkirakan, dia sekarang berada di puncak Celestial Prime. Bagaimana caranya membunuh dia dalam satu pukulan? Sini kau anjing. Aku akan dapatkan kulit renyah dan lembutmu itu terlebih dahulu. Akan lebih efektif bila digunakan sebagai obat. Sialan, aku nggak bisa menghentikan orang ini. Aku ingin pergi, tapi demi penduduk desa, aku nggak bisa pergi begitu aja. Kalau aja Sukiwe atau Gaara ada di sini, hanya perlu satu pukulan untuk mengalahkan si idiot ini. Sial, biasanya aku selalu menunda kultivasi. Sekarang, aku hanya bisa menyesal bahwa aku nggak bisa mempelajari lebih banyak teknik serangan. Nah, kena kau. Matilah kau. Ergosi pun terkena pukulan dari orang itu. Seharusnya hampir panas. Ini pasti akan gosong kalau dipanggang lagi. Ergosi membalas, "Karena kau sangat ingin membuatku menjadi obat mujarab, gimana kalau kau membiarkan manusia itu pergi dan aku akan tinggal?" Orang itu merespon, "Kau mengandalkan penampilan memalukanmu itu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersaing dengan raja ini?" Di situ tubuh Ergosi kelihatan berdebu, tapi nggak terluka sama sekali. Melihat penampilanmu itu, kau nggak bisa bangun lagi. Ini akan memakan waktu 1/4 jam untuk fenomena langit kembali ke posisi semula. Dan aku nggak keberatan membuatmu hidup lebih lama. Setelah memurnikanmu menjadi obat, formasi ahli kimia ini dapat diaktifkan. Pada saat itu, esensi sejati dari seluruh dunia immortal akan digunakan olehku. Apa kau bilang seluruh dunia immortal? Bagaimana itu mungkin? Kenapa tidak? Raja ini telah mengintai selama puluhan ribu tahun dan telah membentuk formasi di berbagai tempat di dunia immortal. Berbagai kekuatan sekte datang dan pergi, tetapi raja ini selalu bersembunyi di dunia. Gak ada kekuatan yang pernah menemukan raja ini. Sekarang seluruh benua dunia immortal telah menjadi formasi ahli kimia. Metode alkimia daging manusia sekte Pulau ini telah memperkuat pertahananku. Sekarang, setelah aku menangkapmu, semuanya sudah siap. Dalam hati Ergosi, bagaimana ini bisa terjadi? Jika kata-katanya benar, setelah formasi ahli kimia ini diaktifkan, seluruh dunia immortal akan musnah. Aku nggak menyangka bahwa setelah fraksi dengan surgawi menyatukan dunia immortal, masih akan ada ikan seperti ini yang lolos dari jaring dan merencanakan secara diam-diam. Orang itu berkata, "Kenapa, monster kecil? Sepertinya kau sangat terkejut sampai-sampai kau nggak bisa bicara lagi. Waktunya telah tiba. Saatnya bagimu untuk berangkat." Sukiwe, kali ini benar-benar udah berakhir. Sistem tiba-tiba muncul. Sistem mendeteksi bahwa peristiwa yang sangat mengancam akan terjadi dan Ergosi mungkin nggak bisa menghadapinya. Apakah Anda perlu memulai layanan panggilan proxy system? Harganya 1 juta poin acting per menit. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!